Mada
kita bisa berkumpul lagi, bertatap muka lagi, yang insya Allah tatap kita kali ini bukan tatap muka yang sia-sia, tapi ada faedahnya. Yang mana kita melanjutin atau ngerutinin pengajian kita pada malam Kamis, ya, pada malam Kamis. Yang pengajian pada malam Kamis itu sebetulnya sekali lagi saya ingin tekankan dan saya ingin ulang-ulang. Pengajian malam Kamis itu adalah pengajian yang wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maksudnya isi materinya. Kenapa? Saya pernah bilang dulu di sini. Ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh orang muslim. Ada yang masih ingat? Pertama ilmu akidah. Ini kita bakal pelajari. Yang kedua ilmu fikih yang Ustaz Habib mampu. Yang ketiga ilmu tasawuf atau akhlak yang Ustaz Rafi ajarkan kepada kita. Itu tuh 3 ilmu itu yang wajib kita pelajari. Artinya kalaupun gugur kewajiban kita menuntut ilmu, kegugurannya itu dengan 3 ilmu ini. Ya, dengan ilmu akidah, belajar tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, Allah itu bagaimana, siapa Allah, siapa saja Rasulnya, bagaimana tugas-tugas para malaikatnya, ada berapa sifat wajib bagi Allah. Belajar ilmu fikih, bagaimana cara kita menyembah kepada Allah, bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah. Diiringi dengan ilmu akhlak. Oh, kalau udah ngerti kenal Allah, udah bisa caranya menyembah Allah, tapi diiringi dengan akhlakul karimah yang baik. Artinya akhlak supaya kita terhindar dari sifat ujub, sombong dan dengki. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji darah. Ya, saya dulu pernah menjelaskan darah itu artinya apa? Biji darah sebesar biji sawi. Sebetulnya darah itu partikel atom yang paling kecil. Kadang kita nggak bisa menerjemah itu darah itu bagaimana sebetulnya. Ya bisa aja dah. Seperti itu. Artinya kalau ada kesombongan dalam diri kita, misalkan kita pandai akidah, kita ngerti fikih, tapi kita sombong, itu kata Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji darah. Nah, maka dari itu kalau kita ngaji, ya kita niatin pertama ini ngaji memang kewajiban kita selaku orang muslim. Yang kedua kita niatin untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Ya, dunia akhirat. Sebetulnya ini luar biasa teman-teman semua. Ya, ada orang kalau diajak nongkrong di puncak, gas, ayo. Kalau diajak ngaji sama sembahyang, bentar dulu. Ada begitu ya? Ada orang kalau diajak, ayo, sama gue kita hiking misalkan ke Gunung Pangrango, tapi diajak, tidak nih, ngajak ke masjid, ayo kita ke masjid. Ya ayo, bagi mah ayo, gitu ya. Orang lain. Itu harusnya menjadi cerminan dan introspeksi kita. Ya, oke, kesenangan jalan-jalan itu nggak dilarang. Kita main kemana pun nggak dilarang. Cuma mah wayanya ngaji, wayanya sembahyang, wayanya ibadah sama Allah, itu yang harus diutamakan. Perkara masjid bukan perkara jarak. Ya, masih bukan perkara jarak, tapi perkara hati. Di bahasanya gini, orang kalau udah nyambung sama masjid, sejauh apapun dia pasti bakal nyampe ke masjid. Nih listrik nih, lampu nyala, gara-gara ada listrik. Listrik kabelnya nyambung ke PL. PLN-nya di mana?
jauh. Tapi kenapa bisa nyala? Karena nyambung. Ya, makanya biarpun orang rumahnya dekat masjid, kalau kagak nyambung sama masjid, nggak nyampe. Biarpun orang dekat rumahnya sama majelis taklim, kalau dia nggak nyambung sama majelis taklim, nggak bakal nyampe. Nah, makanya dimulai dari kesinambungan. Tersambunglah hati kita sama masjid, tersambung hati kita sama majelis taklim. Enggak lama. Allah tuh enggak meminta, kalau Allah meminta adil, Allah tuh minta adil bukan sama loh. Allah minta satu hari 24 jam cuma 5 waktu untuk menyembahnya. Kira-kira berapa lama sih? Kalau Allah pengennya sama, 12 jam nyembah Allah, 12 jam buat diri kita. Coba sembahyang tarawih aja kalau imamnya serapi, pada mikir-mikir lama dah. Lama. Ya, kecuali sembahyang tarawih imamnya Ustaz Afif, ya sama juga. Ya gitu. Nah, jadinya kesinambungan antara hati kita dengan masjid, sejauh apapun jarak kita, ya entah masjid, majelis taklim, sekolah dan lain-lain hal, itu kita pasti bakal nyampe, nyambung. Analoginya sama apa tadi? Nih, sama listrik. Bang Aceh tahu di mana PLN-nya? Nggak tahu. Cuma gimana bisa nyalanya? Karena nyambung kabel. Ya sama. Biar kata orang tinggalnya di samping rumah PLN, kalau dia nggak nyolok kabel, nyala nggak kira-kira lampu? Sama kayak orang biar deket apapun sama majelis taklim, sedekat apapun sama masjid, kalau nggak nyambung kabelnya nggak bakal nyampe. Ya, karena itu hari kita istiqomah kami. Kalau ngaji, kita ngaji. Ya, ngaji itu sarana kita untuk ngecas iman. Kalau jalan-jalan, sarana kita untuk ngecas mental. Saya pusing banget kalau Tanjung Buruk Suntuk ketemu Padang lagi, mancing ke Aceh ketemu ke warungnya kita ketemu Aceh lagi. Mancing mau jalan-jalan mancing kayak kalau mancing kan kalau main pelampung yang tep ya rasanya nyelekit di hati gitu ya. Mancing dinilainya bukan cuma ngambil ikannya, ngambil ikan bisa beli di pasar, bener kan ya? Iya. Tapi yang dilihat itu pas lagi pelampung masuk, terus kayak rasa saya takarnya. Ya betul iya gitu ya. Iya. Kayak gitu. Sama. Ya sama. Intinya kita datang ngaji di sini pertama untuk menunaikan kewajiban kita. Yang kedua untuk membekali diri kita dalam kehidupan dunia dan di akhir kehidupan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab atau pembelajaran kita. Kita lanjutkan tentang akidah, yaitu tentang Nabi dan Rasul. Nah, apa? Nabi dan Rasul. Kemarin terakhir kita udah membahas tuh tentang sifat jaiz bagi Rasul. Apa sifat jaiz bagi Rasul? Ada yang masih ingat sifat jaiz bagi Rasul? Ayo. Rasul a'radul basyariyah, punya sifat-sifat kemanusiaan. Tapi sifat kemanusiaannya itu tidak mencederai martabat Rasul. Kalau Rasul makan, justru malah menjadi contoh. Oh, begini caranya orang yang paling bermartabat makan. Kalau Rasul minum, begini caranya orang yang paling bermartabat kalau minum. Rasul tidur juga ada caranya. Bahkan Rasul sakit, misal, misal tengkek sakitnya budiga. Kira-kira tengkek pada jalan-jalan ke puncak berenang, ada tengkek pada naik tapi itu berenang. Naik, nggak mau sih. Kalaupun Rasul sakit, itu nggak mencederai martabatnya. Makanya ada yang bilang Nabi Ayub itu sakitnya sampai dijauhin orang. Itu nggak benar. Sakitnya parah iya, tapi sampai dijauhkan orang itulah asal, nggak ada sandarannya sama sekali. Kalau begitu kita akan mempelajari 25 Nabi dan Rasul. Ya.
Kita udah mempelajari 50 sifat, 20 sifat wajib bagi Allah, tambah 20 sifat mustahil bagi Allah, jadi berapa? 40. Tambah 4 sifat wajib bagi Rasul, jadi berapa? 24. Tambah 4 sifat mustahil bagi Rasul, jadi berapa? 48. Tambah 1 sifat jaiz bagi Allah, jadi berapa? 49. Tambah 1 lagi sifat jaiz bagi Rasul, jadi 50. Sekarang nih kita lanjut nih, mengenal para nabi dan rasulnya Allah. Ya. Ini salah satu kewajiban kita, wajib mengenal nabi dan rasul. Misalkan ditanya, Pak Uji ditanya sama Hasbi, Ji, apa, lu tahu apa Nabi Ibrahim itu rasul apa bukan ya? Kata si Pak Uji, rasul. Selamatlah dia dari keimanan, dari kekufuran. Tapi kalau misalkan si Hasbi nanya ke Pak Uji, Ji, Nabi Nuh itu rasul apa nabi? Bukan nabi dah. Itu kata ulama, kalau misalkan kita bilang bukan nabi, bukan rasul, sampai-sampai kita terkena apa namanya derajat ke kafir. Orang bisa kafir kalau misalkan ditanya nabi itu rasul apa bukan, tahu saya. Itu pun juga sama. Makanya dalam akidah kita wajib mengenal nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Berapa? 25. Jangan nama-nama, ada 25. Ya, ada 25. Yang alumni Komamang pasti masih ingat lagunya. Ya, bisa kita ulang bareng-bareng. Lagunya nadanya induk kepala gitu ya. 1, 2, 3. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Isa Yakub Yusuf Ayub Zuhair Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Misalkan Pak Uji tanya, di Nabi Lut itu rasul apa bukan? Karena si Pak Uji udah hafal nama-nama tadi, itu hitung aja nggak apa-apa. Ada Idris Nuh Saleh Ibrahim, oh itu mah rasul. Nah kita aja nggak masalah. Adapun nabi-nabi yang di luar 25 ini nggak wajib diketahui. Kayak Nabi Samson nama nabi tuh. Nabi Khidir nggak wajib diketahui. Nabi Daniel nggak wajib diketahui. Jadi ada nama-nama nabi yang memang kita tidak wajib mengetahuinya. Gitu. Tapi kalau rasul dan nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 itu wajib diketahui. Ya. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu nggak bedanya rasul sama nabi? Yang tahu dapat hadiah. Ada yang tahu? Oh jadi ragu-ragu. Ada yang tahu? Kalau ini cuma saya kasih tahu, kalau anak muda mungkin ada yang tahu. Nah. Ya, kalau rasul itu laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Saya ulangi lagi, kalau rasul laki-laki ya yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Bedanya nih sama nabi. Kalau nabi laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dirinya sendiri. Beda ya? Beda nggak tuh?
Apa Koji? Kalau Rasul laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan diperintahkan kepada untuk menyampaikan kepada umat. Kalau Nabi laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya saja. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau tiap-tiap rasul adalah nabi, tapi nggak tiap-tiap nabi adalah rasul, ya nggak? Iya. Tiap-tiap rasul adalah nabi. Likulli rasulin nabiyyun wa laisa likulli nabiyyin rasulan. Bahasa Arabnya. Tiap-tiap rasul adalah nabi, tapi bukan tiap-tiap nabi adalah rasul. Nah, kita akan lanjutin nih mempelajari akidah yang wajib diketahui itu 25 nabi dan rasul. Yang pertama itu ada namanya Nabi Adam. Kenal kayak nama Nabi Adam? Oh enggak, kirain kenal. Kalau sebenarnya kenalnya di mana? Oh kenalnya Bang Adam. Iya benar. Beda tipis sih, sama-sama laki-laki doang. Cuman Adam ini yang dulu. Ya. Nabi Adam ini manusia pertama di muka bumi, ya. Yang mana Allah turunkan dari surga ke bumi bersama seperti awal, ya. Makanya gelaran Nabi Adam itu Abul Bashar. Apa gelaran Nabi Adam? Abul Bashar, artinya bapaknya manusia. Itu namanya gelaran, ya. Misalkan di sini Paki kalau manggil Pak Haji Marjuki Bapak Adil, nah itu namanya gelaran, berarti bapaknya si Adil. Itu sama Nabi Adam juga punya gelaran namanya Abul Bashar, artinya bapaknya manusia. Ini kisah Nabi Adam sebetulnya patut menjadi refleksi diri buat kita. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa Nabi Adam diturunkan Allah dari surga ke bumi? Karena apa? Karena makan buah apa? Buah huldi. Gara-gara bisikan siapa? Bisikan setan. Bisikan setannya ke Nabi Adam apa ke Siti Hawa? Ke Siti Hawa. Coba Allah, kata Allah kan, Nabi Adam dalam Al-Quran, silakan kamu nikmati apa saja yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surga ini. Wala taqrabu hadhihi, tapi jangan deketin di satu pohon yang dideketin. Kenikmatan surga kan malah ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar min qawli bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, dan enggak pernah terlintas dalam hati manusia, kan gitu ya. Kata Allah, kamu boleh makan, nikmati seluruhnya yang ada di surga, cuma satu pohon. Ini jangan dideketin. Dideketin aja nggak boleh, apalagi dimakan buahnya. Ya. Tiba-tiba Nabi Adam dapat hasutan dari setan. Setan ngasih ke Nabi Adam. Nabi Adam, itu satu pohon atas turun di surga boleh dimati. Kenapa satu pohon ini nggak boleh? Terus setan itu bersumpah, demi Allah ya Adam, saya diperintahkan oleh Allah untuk kamu makan itu buah ini. Coba, sumpah pertama kali itu sumpahnya setan kepada Nabi Adam, kepada Allah untuk Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Karena sumpah pertama mencatut nama Allah, akhirnya Nabi Adam percaya, dimakanlah tuh berdua sama Siti Hawa. Logikanya begini. Misal si begini, si Arya tukang bohong. Misal tukang bohong. Kemana-mana bukan ngomong menghibur